Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Buya Yahya yang kami sayangi karena Allah. Terima kasih. Berjumpa langsung dengan Buya bergetar hati. Pertanyaannya seperti ini Buya, saya juga wali santri di sini. Putra saya di sini ingin mengabdi menjadi santri langsung dari Buya. Saya masukkan di program Tafakuh. Pertanyaannya, kami melihat langsung apa yang Buya sampaikan. Pesantren ini dikelola dengan Itqon Buya, kami merasakan langsung. Nah pertanyaannya, untuk saya, untuk kami mau belajar bagaimana menyatukan spirit ubudiyah seperti perbaikan sholat kita, itu selaras juga dengan perbaikan hal lain dalam kehidupan kami. Jadi ketika kami memperbaiki sholat, bagaimana tersambung juga kemudian kami menjadi lebih baik kepada istri, lebih baik kepada tetangga, lebih berdedikasi dengan pekerjaan, ya. Lebih profesional kami di dalam pekerjaan kami. Nah, kami melihat Buya sudah mencontohkan untuk umat seperti itu. Kami mohon tipsnya Buya, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Semoga putra atau putri yang di sini dimudahkan dalam menuntut ilmu dan sukses dunia akhirat insya Allah dan semuanya. Jadi begini, hubungan jadi itqan kalau bicara lagi kembali ihsan. Ihsan kita di dalam melakukan sholat itu, kalau orang sholat serius itu, justru akan tampak keseriusan tadi buahnya di saat setelah sholat. Nah, setelah sholat itu bagaimana dia? Sehingga ada sebagian yang paham. Jadi ada yang difahami begini. Kalau kita Allahu Akbar, kita melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Tapi kan di dalam Al-Quran disebut aqimus sholata. Tegakkan sholat. Makna tegak itu ada makna yang harus dipenuhi dengan pilar-pilarnya. Sehingga setelah tegak harus ada manfaatnya, ada yang dirasakan. Jadi aqimu itu justru difahami oleh ahli ilmu adalah bukan di saat melakukan sholat. Kalau sholat mela'adab sholat, jadi aqimu sholat itu lebih mengarah kepada apa yang kau lakukan setelah sholat yang merupakan itu buah daripada sholatmu. Maksudnya apa pengaruh dari sholat yang kau lakukan terhadap perilakumu di luar sholat. Sehingga disebutkan Al-Quran kan tanha anil fahsya'i wal munkar, kekejian dan kemungkaran itu bukan di dalam sholat. Di luar sholat. Sehingga ada orang melakukan sholat, kalau melakukan kekejian berarti sholatnya itu belum kebawa keluar. Dia baru ada usholati, belum aqimus sholati. Dia baru melaksanakan sholat tapi belum serius, belum itqan dalam menjalankan sholat. Maka di sini harus kita berusaha untuk membuat keseimbangan dong. Adapun dia sholat, kita berusaha sholat untuk khusyuk di dalam sholat tentunya dengan memenuhi syarat-syaratnya, syarat dohirnya, wudhu dan sebagainya, kemudian pakaian yang suci dan sebagainya. Berusaha untuk khusyuk, nanti akan Allah beri buahnya di luar itu. Tugas kita di sini dulu. Yang penting beneri sholat Anda. Dan kepada Allah nggak susah kok, hanya 5 waktu kok sholat. Selebihnya adalah sunnah. Kalau seandainya kita tidak melakukan sholat sunnah, tapi kok melakukan sholat fardu serius pakai itqan, itu sudah luar biasa kok. Serius pokoknya sholatnya deh. Nggak model buru-buru yang tenang dan sebagainya, nggak pakai sunnah-sunnahan dulu. Tapi serius itu jauh lebih bagus daripada sholatnya acak, tapi pakai sunnah yang banyak. Hambar semuanya. Maka jauh lebih bagus dia serius dengan sholat fardunya, dengan benar, belajar khusyuk, mulai dari merasakan sholatnya, memahami dan seterusnya, maka nanti masalah sholat sunnah itu buah dari situ. Kalau memang benar sholatnya, dia pasti senang sholat sunnah. Kalau memang sholatnya benar, paling senang dia silaturahmi kepada tetangga. Kalau sholatnya benar, dia paling senang berderma. Karena apa? Buah daripada sholat.
Sebab di dalam sholat itu kan ikrar berbuat baik dengan sesama. Bahkan dalam puncak sholat yang ditandai dengan duduk terakhir, namanya duduk tahiyat akhir, tasyahud, kan kita sudah berikrar untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kepada Allah iya, kepada Nabi Muhammad, kemudian setelah itu assalamualaikum ayuhan nabiyyu, setelah itu assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Kemudian setelah itu kita ingin berbuat baik sampai di saat kita hendak keluar dari sholat, kita bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan mengucapkan subhanallah, tapi ternyata kita mengucapkan assalamualaikum. Bukankah assalam itu adalah pembuka kebaikan antara kita dengan sesama? Assalamualaikum ke arah kanan, maksudnya aku berikrar akan berbuat baik kepada semua orang yang ada di kananku sana, sampai ujung dunia sana, kiriku dan seterusnya. Kan begitu maknanya. Assalamualaikum, selesai. Mukul istri, suami, enggak benar begitu. Jadi di situ. Nah kemudian kita balik juga. Kita balik di saat urusan dengan bagaimana menjadikan urusan kita dengan manusia itu adalah juga punya nilai sholat. Kita hubungkan dengan sholat. Yaitu khusyuk. Jadi kayak hubungan dengan Allah, maksudnya semacam itu. Jadi seolah-olah biarpun di luar sholat dia tetap dengan Allah. Sholat kan begini, sholat dengan Allah, kan begitu. Ternyata di luar sholat pun kita masih dengan Allah. Jadi pastikan saya dengan istriku ini karena Allah, bukan karena kepentinganku, hawa nafsuku saja. Aku bersahabat karena Allah. Aku ini bersahabat karena Allah. Sehingga aku bukan berharap aku mendapatkan dunia, tapi akan memberi. Biarpun jika suatu ketika ternyata justru kita mendapatkan dunia adalah sahaja. Jadi urusan dengan ini harus kita benahi. Jadi itu membuat keseimbangan itu hanya perlahan. Dan pada akhirnya harus kita yakini bahasanya, kalau orang serius seperti itu indah kok. Hidup yang paling indah ya di saat dia bisa indah dengan, hidup yang paling indah di saat dia bisa baik dengan sesama. Dan dengan Allah tentunya. Anda baik dengan tetangga, Anda baik, itu nikmat sekali. Indahnya hidup ya semacam itu. Yang tidak disadari kecuali orang ahlinya. Bayangkan dia. Kalau orang mendapatkan sesuatu itu senang, itu mah enteng. Ngasih senang, kan top itu. Puncak luar biasa. Ngasih senang. Kalau kita ditolong senang mah biasa. Di saat saya bisa nolong tetangga, Allah alhamdulillah ya. Kita punya sesuatu pas tetangga kita butuh. Dulu enak banget suami istri ini. Ya Allah. Nah itu begitu cuy. Begitu beda. Di saat dikasih tentu lebih mudah senangnya. Tiba-tiba tetangga kita yang kita tolong, tak tahu suatu ketika membeli. Nah, itu kan balasan di dunia. Nah, ini seperti itu. Jadi ayo, selama ini kita sederhanakan dalam urusan orang baik itu adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sama manusia. Dan semuanya perlu belajar. Perlahan-perlahan. Belajar. Kalau sudah putra di pondok, alhamdulillah syukur pada Allah. Maka paling tidak ya, mungkin saya orang awam. Tapi anakku sudah di pondok, paling tidak saya menyesuaikan dengan anak saya. Jadi tiba-tiba kita belajar dengan ayahnya. Dan itu banyak kita temukan ibu-ibu yang sangat sederhana di rumahnya, anaknya belajar semakin pinter, ternyata diam-diam dia mencuri akhlak anaknya. Pinter ya, ibunya jadi baik. Karena dia merasa masa anakku begitu, aku begini. Masa anakku begitu, aku begini. Ternyata itu baru sadar. Dan dia bakal cepat pinter. Anaknya pun juga cepat pinter karena bangga dengan anaknya. Insya Allah seperti itu, semoga Allah mudahkan semuanya. Intinya, tegakkan sholat Anda dengan serius adalah dengan cara menghadirkan kekhusyuan, bukan sekedar di dalam sholat, tapi bahwa ke dalam kehidupan di luar sholat, maka itulah yang akan Anda temukan keindahan yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Tapi semuanya perlu belajar perlahan demi perlahan. Tapi jangan tidak belajar. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.